Balik lagi sama gue di channel Elvan Haris. Kali ini di episode ke-20 Kerja di Timur Tengah. Kali ini gue akan membagikan 10 tips dan trik supaya kamu nggak ketahuan lagi cari kerja di Timur Tengah. Terutama buat kamu yang sekarang masih kerja di kantor dan kamu nggak mau ketahuan sama teman ataupun bos kamu di kantor yang sekarang ini. Jadi ikutin terus sampai selesai ya. Jadi banyak banget di antara kita yang ingin kerja di Timur Tengah, cuman sekarang masih kerja di salah satu perusahaan di Indonesia. Mungkin kalian sempat khawatir kalau ketahuan bos ataupun ketahuan HRD ataupun teman-teman kalau sekarang lagi cari opportunity di perusahaan di Timur Tengah. Tapi jangan khawatir, ini ada tips dan trik yang bisa gue sharing, yang bisa gue bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi, gak perlu lagi gelisah, ataupun takut kalau misalnya HRD kalian tahu kalian sedang mencari lowongan kerja di Timur Tengah. Yang pertama adalah kalian update di LinkedIn kalian. Untuk profil kalian, open to work hanya untuk tim recruiter saja. Kalian open to work hanya untuk tim rekrutmen saja ataupun tim HRD yang memang bertugas untuk mencari talent-talent, mencari karyawan-karyawan yang sesuai requirement di perusahaan di Timur Tengah. Caranya, kalian bisa pergi ke profile di LinkedIn kalian, lalu kalian setting di pilihan menu untuk open to work-nya, lalu kalian checklist untuk tim recruiter saja. Setelah kalian apply, maka hanya tim rekrutmen saja yang bisa melihat status teman-teman, melihat profil teman-teman adalah open to work, sehingga mereka akan menghubungi kalian dan memberikan opportunity pekerjaan di Timur Tengah. Banyak dari kita yang tidak tahu bahwa kita bisa open to work hanya ke tim rekrutmen saja. Biasanya open to work untuk ke semua teman kita akan diberikan ciri khas kalung warna hijau bertuliskan open to work di LinkedIn. Namun kalau kalian membuat setting untuk open to work kepada tim rekrutmen saja, maka open to work yang berkalung hijau tersebut tidak akan muncul di profil teman-teman. Jadi jangan khawatir, bos, teman kalian, ataupun HRD di perusahaan kalian bekerja sekarang tidak akan mengetahui bahwa kalian open to work ke perusahaan di Timur Tengah. Selanjutnya, tips yang kedua adalah kalian minta interview untuk di jam-jam di luar jam kerja kalian. Ini sedikit tipsnya bahwa perbedaan jam di antara Indonesia dan negara Timur Tengah itu terpaut 3-4 jam. Misalnya di negara Uni Emirat Arab itu terpaut 3 jam perbedaannya dan di Indonesia lebih cepat. Sedangkan di Qatar atau Saudi Arabia berbeda 4 jam. Sehingga kalau kalian minta interview jam 2 siang waktu Uni Emirat Arab, maka di Indonesia sudah jam 5. Itu adalah sudah waktunya jam pulang kantor. Jadi kalian bisa aman mengikuti interview di luar jam kerja. Ataupun misalnya kalian minta jam 3 waktu Uni Emirat Arab, maka jam 6 maghrib di sini di Indonesia, dan kalian mungkin sudah sampai rumah dan kalian bisa interview dengan aman dan nyaman. Dan untuk Qatar dan Saudi Arabia misalnya berbeda 4 jam sehingga lebih memungkinkan buat teman-teman untuk arrange waktu kalian lebih fleksibel. Jam kerja di Uni Emirat Arab sendiri biasanya dari jam setengah 9 sampai jam setengah 6 maghrib atau sampai jam 6 maghrib. Jadi di sini jam istirahatnya itu dari jam 1 sampai jam 2. Jadi katakanlah kalian meminta interview jam 2 siang waktu sini atau setelah istirahat siang di sini, artinya jam 5 sore waktu Indonesia ataupun jam 6 maghrib di Indonesia masih bisa di-arrange. Dan kalian bisa ajukan jam ini kepada tim HR yang menghubungi kalian. Biasanya online interview menggunakan MS Teams ataupun Zoom. Cuman jarang kalau Zoom, biasanya menggunakan MS Teams dan akan dikirim linknya ke email pribadi kalian. Sebagai tambahan informasi, di Uni Emirat Arab ini untuk WA call atau WhatsApp call itu diblok. Jadi kalian tidak akan bisa menggunakan WhatsApp call untuk menelpon tim HR kalian. Tips yang ketiga adalah tahan-tahan dulu, jangan cerita ke teman-teman kalian ataupun ke bos kalian mengenai proses interview ataupun proses seleksi penerimaan karyawan baru di Timur Tengah sampai kalian benar-benar mendapatkan kepastian seperti offering letter ataupun working visa selesai dibuat. Cuman kalau gue sih waktu itu emang udah frontal, udah ngasih tahu teman-teman gue ya kalau gue memang berniat bercita-cita pengen banget kerja ke Timur Tengah. Jadi balik lagi terserah kalian mau menghindari teman-teman, tim HRD, bos kalian tidak mengetahui kalian akan mencari pekerjaan di Timur Tengah, ataupun kalian ingin sharing ke teman-teman kalian proses seleksi dalam mencari pekerjaan ke Timur Tengah. Itu bebas, terserah kalian. Tips nomor 4, kalau kalian sudah mendapatkan offering letter dari perusahaan yang kalian incar di Timur Tengah, kalian tahan dulu, jangan kalian informasikan ke tim HRD di perusahaan yang sekarang. Karena gue ada pengalaman, walaupun offering letter sudah di tangan,
gue tetap nggak bisa berangkat ke perusahaan tersebut. Jadi ceritanya waktu itu gue apply pekerjaan di salah satu perusahaan EPC yang cukup terkenal juga di Qatar, di Doha, dan alhamdulillah diterima. Waktu itu proyeknya ada di Doha, gue mengerjakan proyek oil and gas, di mana kliennya adalah perusahaan oil yang cukup ternama juga di Qatar. Offering letter sudah ada di tangan, sudah ditandatangani semuanya, semua requirement, semua dokumen sudah selesai dan dikirim balik ke tim HRD-nya. Cuman permasalahannya working visa gue nggak jadi, nggak keluar, dan gue nggak bisa berangkat karena gue nggak bisa kerja tanpa working visa. Alasannya apa? Karena waktu itu working visa dari Indonesia dibatasi, artinya ada government restriction untuk membatasi working visa dikeluarkan khusus untuk Indonesia, dan ini biasanya akan temporary. Jadi ada case-case tertentu di mana pemerintah dari Qatar akan menerbitkan peraturan baru yang bahkan kita tidak tahu kapan diberlakukannya dan apa isinya. Dan kita hanya diberitahu oleh tim HR sana bahwa ada restriction, ada pembatasan working visa dalam batas waktu yang belum kita ketahui. Jadi bukan berarti offering letter di tangan kita bisa dengan mulus berangkat ke negara impian kita di Timur Tengah. Jadi kalian jangan kasih tahu tim HRD kalian di Indonesia dulu. Kalian harus pastikan bahwa tidak ada masalah visa kalau kalian berangkat ke Timur Tengah. Karena waktu itu gue nungguin sampai 2 bulan working visa gue ke Qatar, nggak jadi-jadi. Jadi nggak tahu sampai kapan restriction ini terjadi di pemerintahan Qatar. Dan akhirnya gue putuskan untuk balik cari kerja lagi di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Jadi offering letter itu belum tentu 100% kalian berangkat ya. Jadi 80%-nya mungkin kalian berangkat dan 20%-nya mungkin ada masalah mengenai visa. Kalian boleh kasih tahu HRD kalian kalau kalian benar-benar fix bisa berangkat, tidak ada masalah, tidak ada kendala di working visanya. Jangan sampai kalian sudah resign tapi ternyata nggak jadi berangkat ke luar negeri, maka kalian yang akan rugi sendiri. Tips yang kelima adalah hindari kalian mengetikkan kata-kata interested di postingan LinkedIn yang menawarkan pekerjaan. Kalau kalian tidak mau diketahui oleh teman-teman kalian di LinkedIn ataupun koneksi kalian di LinkedIn, dan biasanya jarang setelah kalian menuliskan kata interested terhadap lowongan pekerjaan tersebut, kalian akan dihubungi. Jadi hindari menuliskan kata-kata interested di LinkedIn postingan tersebut, dan akan lebih work kalau kalian langsung mengirimkan CV ke alamat email yang ada di lowongan pekerjaan tersebut, ataupun kalian langsung klik link pada postingan pekerjaan tersebut. Atau cara lainnya adalah kalian connect request kepada recruiter yang memberikan postingan lowongan pekerjaan tersebut. Kalian request connected, setelah kalian terkoneksi, maka kalian bisa chat langsung ke recruiter tersebut dan kalian memperkenalkan diri kalian dan attach langsung CV kalian di chat LinkedIn tersebut. Biasanya itu lebih works. Atau cara lainnya juga kalian langsung buka web perusahaan tersebut, perusahaan yang memberikan postingan lowongan pekerjaan tersebut. Kalian buka website resminya dan buka halaman karir, apakah di situ benar-benar ada lowongan yang dibuka atau tidak. Tips yang keenam, kalian hindari angkat telepon di ruangan kerja kalian, di mana di situ ada teman kalian, ada bos kalian. Lebih baik keluar dulu sebentar, sekitar 5-10 menit kalian telepon di luar, jadi teman-teman tidak akan curiga dengan lowongan pekerjaan di Timur Tengah ini. Ataupun lebih aman kalian telepon saat jam istirahat ataupun setelah jam kantor saat kalian di rumah. Tips selanjutnya, tips nomor 7 adalah kalian gunakan portal mencari kerja di Timur Tengah seperti Naukri, Gulf, ataupun Byte, Indeed, ataupun Gulf Talent, sehingga teman-teman kalian tidak akan mengetahui status kalian ataupun tidak akan mengetahui kalau kalian sedang mencari pekerjaan di Timur Tengah. Kalian bisa langsung apply pekerjaan yang ada di portal job tersebut, karena banyak banget lowongan pekerjaan yang diposting melalui portal job tersebut. Selanjutnya, tips nomor 8 adalah rencanakan dengan rapi dan jangan bohong. Kalau kalian memang memerlukan waktu cuti, kalian bisa ambil cuti, kalian bilang aja ada personal matter, ataupun ada urusan pribadi, ataupun ada urusan keluarga. Asalkan kalian jangan bohong, kalian bilang kalian sakit padahal enggak. Akan lebih aman kalau kalian interview di rumah, sehingga kalian spare waktu 1 hari di rumah, itu akan lebih aman, sehingga teman-teman tidak akan tahu kalau kalian sedang proses interview untuk bekerja di Timur Tengah. Tips nomor 9 adalah kalian interview di rumah, jangan menggunakan laptop kantor.
karena tim IT dari perusahaan kalian yang sekarang bisa men-track kalian mengerjakan apa saja menggunakan laptop kantor tersebut. Lebih baik gunakan laptop personal ataupun menggunakan HP saja untuk melakukan interview di perusahaan Timur Tengah. Tips terakhir, tips nomor 10 adalah jaga psikologis, jaga motivasi, dan tetap bekerja dengan profesional di kantor yang sekarang. Jangan tiba-tiba kalian langsung berubah drastis sikapnya, kalian membandingkan perusahaan yang sekarang dengan perusahaan Timur Tengah, kalian bandingkan gaji di sini dengan gaji di Timur Tengah, kalian benar-benar menunjukkan dan berbeda 180 derajat bahwa perusahaan di Timur Tengah sangat baik, perusahaan di Timur Tengah sangat menjanjikan. Tapi kalau gue dulu udah terbuka dengan teman-teman ya, jadi dari dulu gue emang udah bilang ke teman-teman, gue punya cita-cita untuk bekerja di Timur Tengah. Jadi ya waktu itu semua orang tahu kalau gue udah apply dan udah berproses untuk wawancara di perusahaan Timur Tengah. Oke, itu aja episode kita kali ini. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim yang pengen teman-teman ataupun bos kalian tahu kalian sedang berproses untuk interview di perusahaan Timur Tengah, atau tim yang sama sekali nggak pengen diketahui bos, teman, ataupun HRD kalau kalian sedang berproses interview di Timur Tengah? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!